Assalamualaikum, perkenalkan saya Dr. Hilda, saya yang bertugas pada pemeriksaan kali ini. Di sini kita akan melakukan pemeriksaan ataupun tindakan BLS pada infan dan juga anak. Di mana tindakan yang pertama adalah dengan menggunakan satu penolong dan two finger teknik ataupun menggunakan teknik dua jari. Pertama adalah meletakkan korban di tempat yang keras dan permukaannya datar. Kemudian letakkan dua jari di tengah dada korban, kemudian di bawah garis nipel ataupun puting, di mana yaitu di bagian tengah bawah sternum, namun jangan sampai menekan bagian ujung sternum. Lalu lakukan kompresi sebanyak 100 sampai 120 kali per menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sampai dengan seterusnya. Kemudian kompresi dilakukan setidaknya sampai dengan kedalaman sepertiga diameter AP dada anteroposterior dada ataupun sekitar 1,5 inci ataupun dengan kedalaman sekitar 4 cm. Kemudian setelah akhir kompresi pastikan dada mengembang dengan penuh. Kemudian namun pemeriksa dilarang untuk bersandar pada dada, dan waktu yang dibutuhkan untuk kompresi dan relaksasi dada harus sama, di mana minimal interupsinya yaitu kurang dari 10 detik. Setelah kompresi dilakukan, buka jalan napas dengan melakukan head tilt chin lift, kemudian berikan ventilasi sebanyak 2 kali, di mana masing-masing lebih dari 1 detik. Pastikan dada mengembang dan berikan jeda selama kurang dari 10 detik. Kemudian setelah 5 siklus ataupun selama 2 menit CPR, jika penolong sendiri, maka sebisa mungkin dilakukan panggilan darurat yang belum diaktifkan. Kemudian tinggalkan korban atau apabila memungkinkan, bawa korban dengan pemeriksa dan mengaktifkan panggilan darurat dan mengambil AED. Selanjutnya, lanjutkan kompresi dan ventilasi dengan perbandingan 30:2 dan gunakan AED secepat mungkin. Lanjutkan hingga bantuan datang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Di sini dilakukan sampai 30 kali. Kemudian berikan bantuan nafas ataupun ventilasi sebanyak 2 kali. Sampai dengan bantuan datang. Kemudian perhatikan anak apakah sudah mulai bernapas kembali ataupun tanda-tanda adanya pergerakan dari anak ataupun infan. Pemeriksaan selesai. Selanjutnya kita akan melakukan tindakan yang kedua, yaitu dengan bantuan 2 penolong. Pertama, pastikan kondisi lingkungan di sekitar aman untuk penolong dan juga untuk pasien. Kemudian periksa kesadaran dengan cara menepuk bahu ataupun tumit infan ataupun pasien, lalu menanyakan keadaannya. Adik, apakah kamu baik-baik saja? Kemudian setelah itu letakkan korban di tempat yang permukaannya datar dan juga keras, lalu periksa jalan nafas, pernapasan, serta sirkulasi pada infan. Baik, selanjutnya jika korban tidak memberikan respon terhadap tepukan, maka penolongan pertama yang harus dilakukan adalah memberikan resusitasi. Kemudian penolong kedua mengaktifkan panggilan darurat dan mengambil alat AED serta perlengkapan darurat lainnya yang dibutuhkan. Kemudian kembali untuk melakukan CPR menggunakan alat AED. Kemudian di sini kita akan melakukan tindakan kompresi dada, di mana diletakkan di sini penolong pertama meletakkan 2 ibu jari pada bagian tengah korban dengan ibu jari saling tumpang tindih dengan jari sekitar melindungi area dada infan. Kemudian di sini jari-jari mengelilingi dada korban dan ganjal punggung dengan jari-jari tangan. Lalu lakukan kompresi sebanyak 100 sampai 120 kali dengan kedalaman 1/3 diameter anteroposterior dada atau sekitar 4 cm. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lakukan sampai 100 sampai 120 kali. Kemudian di setiap akhir kompresi, lakukan tekanan pada sternum dan perhatikan sambil memastikan dada mengembang dengan penuh.
Baik, setelah itu setiap selesai 15 kompresi, berhenti sebentar agar penolong kedua dapat membebaskan jalan napas dengan melakukan manuver head till chin lift dengan memberikan 2 kali ventilasi yang diberikan dalam waktu masing-masing 1 detik dengan jarak kurang dari 10 detik. Kemudian lakukan kompresi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Setiap selesai 15 kompresi berhenti, kemudian minta penolong kedua untuk melakukan manuver head till chin lift dan berikan 2 kali ventilasi dengan durasi 1 detik dengan jarak kurang dari 10 detik. Mohon bantuannya. 1, 2. Baik, setelah dilakukan 5 siklus atau kurang lebih 2 menit CPR, apabila penolong sendiri, maka lakukan panggilan darurat belum juga diaktifkan, maka segera aktifkan panggilan darurat dan tinggalkan korban. Namun jika memungkinkan, bawa korban bersama dengan penolong. Lalu setelah itu lanjutkan kompresi dan ventilasi dengan perbandingan 15:2 dengan bantuan 2 penolong, dan gunakan alat AED secepat mungkin. Lalu lanjutkan hingga bantuan datang, dan kemudian pastikan bayi bernapas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Mohon bantuannya. 1, 2. Baik, lakukan sampai dengan pertolongan datang dan pastikan bayi bernapas kembali. Baik, tindakan selesai. Kita akan melakukan tindakan yang kedua, yaitu dengan bantuan 2 penolong. Pertama, pastikan kondisi lingkungan di sekitar aman untuk penolong dan juga untuk pasien. Kemudian periksa kesadaran dengan cara menepuk bahu ataupun tumit infan ataupun pasien, lalu menanyakan keadaannya. Adik, apakah kamu baik-baik saja? Kemudian jika korban tidak memberikan respon terhadap tepukan, maka penolongan pertama yang harus dilakukan adalah memberikan resusitasi. Kemudian penolong kedua mengaktifkan panggilan darurat dan mengambil alat AED serta perlengkapan darurat lainnya yang dibutuhkan. Kemudian kembali untuk melakukan CPR menggunakan alat AED. Jika penolong dalam keadaan sendiri kemudian menemukan anak ataupun infan yang tidak sadarkan diri, maka lakukan tindakan BLS untuk 1 orang penolong. Pertama, pastikan lingkungan sekitar aman untuk penolong dan juga untuk korban. Lalu periksa kesadaran pasien dengan menepuk bahu ataupun tumit korban dan menanyakan keadaannya. Adik, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu sadar? Kemudian, jika korban tidak memberikan respon, panggil bantuan terdekat untuk membantu dengan mengaktifkan panggilan darurat melalui telepon jika memungkinkan. Kemudian, periksa pernapasan dan denyut nadi korban dilakukan pada arteri karotis, dilakukan secara bersamaan dalam waktu kurang dari 10 detik. Kemudian setelah itu periksa apakah korban bernapas ataupun gasping. Di sini terlihat pasien bernapas dengan bantuan cuping hidung. Kemudian periksa nadi korban. Di sini apabila korbannya adalah infan, maka periksa denyut nadi pada bagian arteri brachialis di area siku ataupun pada arteri femoralis di bawah lipatan lutut. Apabila korbannya adalah seorang anak, maka periksa denyut nadi pada sekitar arteri karotis ataupun arteri femoralis. Baik, di sini pasiennya adalah seorang anak, maka periksa pada arteri karotis. Kemudian apabila denyut nadi tidak teraba dalam waktu 10 detik, maka segera lakukan CPR dengan melakukan kompresi dada terlebih dahulu. Namun di sini arteri karotis di sini denyut nadi terasa, artinya pasien mampu segera dibawa ke rumah sakit. Pemeriksaan selesai.